Shalom jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan ibadah kami saat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mengikuti ibadah-ibadah kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami akan dengarkan firman-Mu, Roh Kudus akan mengurapi kami, memberikan hikmat-Mu kepada setiap kami, sehingga firman-Mu sungguh akan mengubahkan kehidupan kami, akan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, suatu hari saya memanggil istri saya dengan ucapan yang tidak seperti biasanya. Saya memanggil istri saya, Miss Valen, Miss Valen. Kemudian dia menengok ke saya dan dia bertanya, Kak, kok tumben panggil saya Miss Valen? Emang kenapa panggil saya Miss Valen? Dan saya menjawab, ya, because I miss you. Krik, 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 krik. Itu hanya sekedar ungkapan saja Bapak Ibu. Artinya bahwa kami tentu kangen dengan Bapak Ibu semua dan benar-benar kangen sekali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini judul khotbah yang saya ingin sampaikan kepada kita akan berbicara tentang miss or mission. Coba sama-sama katakan miss or mission. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kamus bahasa Inggris, kata miss itu artinya kelalaian, mengabaikan, kurang mengerti, kurang menangkap sesuatu, atau merindukan, rasa kangen. Bahkan kalau dalam bentuk kata benda itu berarti nona atau seorang gadis yang belum menikah. Jadi arti kata miss itu bervariasi Bapak Ibu, tergantung konteks penggunaannya. Namun dalam konteks khotbah yang saya sampaikan saat ini Bapak Ibu, bahwa miss itu yang saya maksudkan dalam konteks khotbah saat ini adalah kehilangan sasaran utama, melalaikan tujuan utama karena satu dan lain hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya, situasi yang tidak normal, kondisi yang tidak normal, kegagalan yang kita alami, pendidikan yang tidak stabil, perekonomian yang tidak stabil, pekerjaan, pelayanan, bahkan hubungan-hubungan yang tidak stabil, bahkan kesehatan, dan sejumlah hal-hal lainnya lagi. Jadi ketika saya menyebutkan miss nanti sepanjang khotbah ini, maka maksudnya adalah demikian. Sementara mission yang saya maksudkan adalah misi atau tugas utama kita sebagai orang Kristen dalam segala situasi apapun. Nah, Bapak jemaat Tuhan, di setiap miss apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada mission atau new mission yang Allah mau kita kerjakan dalam segala situasi apapun. Sekali lagi, dalam setiap misi yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada mission, bahkan new mission yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita dalam segala situasi apapun. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu hal-hal yang miss itu berubah menjadi mission, bahkan kita bisa menemukan new mission yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyikapi itu? Melalui firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berdasarkan kedua ayat yang kita baca tadi, maka ada satu prinsip bagaimana di setiap peristiwa yang miss terjadi dalam kehidupan kita berubah menjadi mission, bahkan new mission yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita dalam segala situasi apapun. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah mempunyai spirit ketaatan yang konsisten, yang tidak dibatasi oleh situasi apapun dalam kita mengerjakan misi Allah. Jadi prinsip yang kita perlu tanamkan adalah mempunyai spirit ketaatan yang konsisten, yang tidak dibatasi oleh situasi apapun dalam mengerjakan misi Allah. Nah, kalau sepintas kita membaca dan menyimak ayat 12, Filipi 2 ayat 12, maka ketika Paulus mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, itu merupakan sapaan yang sangat dekat, sapaan yang sangat akrab. Lalu Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Artinya, senantiasa taat artinya taat yang konsisten. Lalu Paulus juga mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya terus-menerus bermisi. Lalu dengan takut dan gentar, artinya hormat kepada Allah. Kita mengerjakan misi itu karena kita hormat kepada Allah. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, maksudnya adalah fokus kita itu bukan ke Paulusnya, bukan ke orangnya, bukan kepada hamba Tuhannya. Dan Paulus juga akhirnya mengakhiri ayat 12 ini demikian. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya fokusnya kepada Allah. Fokusnya kepada Allah. Kalau kita mau melihat dengan lebih luas lagi konteks daripada ayat ini Bapak Ibu, gambar yang saya tampilkan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar ini, kalau kita melihat gambar ini adalah satu gambar ilustrasi Bapak Ibu, untuk kita bisa mengerti konteksnya Bapak Ibu. Jadi Paulus yang saat itu dipenjara karena pemberitaan Injil. Di satu sisi Bapak Ibu, jemaat-jemaat ini, jemaat Filipi, mereka harus tetap berusaha untuk apa? Memberitakan Injil. Mereka harus tetap beribadah. Beribadah maksudnya di sini adalah mereka tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Meskipun situasi saat itu mereka dalam penganiayaan, mereka dalam ancaman, mereka dihambat. Tetapi miss yang terjadi di antara mereka ini, dalam hal mereka akhirnya tidak bertemu secara bersama-sama lagi. Paulus tidak berjumpa secara langsung lagi dengan jemaat di Filipi. Tetapi yang menarik di sini, Paulus tetap mengingatkan kepada jemaat di Filipi tentang apa? Mission. Mission. Kalau khotbah yang lalu, minggu-minggu sebelumnya, waktu saya berkhotbah tentang clarity, kejelasan, saya menyebutkan bahwa meskipun Paulus di penjara, tapi dia masih apa? Melakukan sesuatu. Sampai 4 surat kiriman itu ditulis oleh Paulus.
Namun saat ini fokus yang saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang mendengarkan khotbah saat ini, bahwa meskipun ada ada situasi yang tidak normal, yang tidak seperti biasanya, yang jemaat Filipi alami bersama dengan Paulus, tetapi dalam situasi itu melalui surat kiriman atau surat Filipi ini, Paulus mengingatkan kepada mereka akan mission itu. Jadi ini jelas banget Bapak Ibu, mission itu. Bahkan new mission. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kita menyelidiki dengan lebih teliti lagi Bapak Ibu, ayat 12 ini, waktu Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan itu Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata katergasomai. Katergasomai itu artinya terus menerus untuk yang pertama mengerjakan, yang kedua untuk menghasilkan, yang ketiga untuk membawa, yang keempat itu untuk menunjukkan, dan yang kelima adalah untuk mempersiapkan. Jadi ternyata Bapak Ibu, dalam situasi yang tidak normal ini Bapak Ibu, Paulus justru mendorong jemaat di Filipi untuk tidak hanya berdiam diri saja, tapi untuk apa? Terus menerus, continue. Untuk apa? Mengerjakan misi itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu. Kalau khotbah yang sebelumnya saya sampaikan adalah buah-buah. Bahkan untuk apa? Membawa berita keselamatan itu, Injil itu dengan cara-cara yang bijaksana. Bahkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keselamatan yang kita terima, kasih yang kita terima itu orang lain bisa akan melihat. Bahkan yang menariknya, arti yang terakhir dari kata kerjakan, katergasomai artinya mempersiapkan. Artinya Bapak Ibu, momen kita PSBB di sini Bapak Ibu bukan menjadi momen kita berdiam diri saja. Bagi kita atau jemaat-jemaat Tuhan yang sudah di PHK, yang dipotong gajinya, yang mengalami ketidakjelasan dalam pendidikan, dalam hubungan-hubungan, dalam setiap situasi-situasi yang kita alami. Justru dengar baik-baik ini. Justru ini menjadi momen untuk kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang baru setelah situasi menjadi normal kembali. Menarik sekali Bapak Ibu. Baru-baru ketika salah satu anak muda menyampaikan firman Tuhan di ibadah Kamuda, waktu Putri Melda menyampaikan sharing tentang PSBB, lalu diberikan challenge kepada anak-anak muda untuk membuat akronim PSBB. Menarik bahwa pemenang challenge akronim PSBB yaitu Saudari Wulan menyebutkan bahwa PSBB itu apa? Pemuda siap bekerja baginya. Menarik itu kata siap di situ, artinya apa? Momen-momen di sini sekarang seharusnya bukan menjadi momen untuk kita mengeluh, tapi kita mempersiapkan sesuatu untuk bekerja lebih lagi waktu situasi menjadi normal kembali. Ini perenungan yang sangat luar biasa ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, kata keselamatan itu bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah soteria. Soteria artinya yang pertama itu adalah welfare, artinya kesejahteraan, prosperity atau kemakmuran, deliverance atau pembebasan, preservation atau pemeliharaan, salvation keselamatan, dan yang terakhir itu safety atau keamanan. Artinya Bapak Ibu, kalau situasi yang tidak normal ini menjadi kesempatan buat kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk mempersiapkan diri, untuk menghasilkan sesuatu, itu nanti akan membawa apa? Kesejahteraan.
Itu akan membawa apa? Kemakmuran. Itu akan membawa kelepasan. Itu akan membawa keselamatan. Itu akan membawa keamanan. Dan kata ganti akhiran yang dipakai di situ, keselamatanmu, akhiranmu di situ Bapak Ibu, itu bentuknya jamak Bapak Ibu. Bukan tunggal. Bukan pribadi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kerjakan keselamatanmu, maksudnya di sini misi Allah yang kita kerjakan di sini, maksudnya itu bukan dalam pengertian mengerjakan misi secara pribadi. Ada satu kalimat perenungan yang saya akhirnya sampaikan Bapak Ibu, bahwa missionnya Allah itu harus dikerjakan terus menerus, bukan hanya waktu situasi normal, tetapi ketika dalam situasi tidak normal sekalipun, misi Allah tidak boleh berhenti. Misi Allah itu harus dikerjakan bersama-sama, bukan perorangan. Artinya apa? Jika misi dikerjakan perorangan Bapak Ibu, jika misi hanya dikerjakan waktu situasi normal, itu berarti miss. Itu berarti ada yang salah. Itu yang maksud Paulus di sini, itu seharusnya tidak demikian. Tapi Paulus bilang begini, tidak hanya waktu dia hadir, tetapi waktu dia pun tidak hadir. Artinya begini, kalaupun itu terjadi miss, situasi tidak normal pun itu, artinya Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin menyadarkan kita tentang apa? Tentang mission. Bahkan tentang new mission atau true mission. Mungkin selama ini kita bermisi dengan keliru. Atau cara kita memahami misi itu keliru. Tapi momen situasi PSBB ini, momen situasi yang tidak normal sekarang, menjadi momen buat kita untuk apa? Untuk membenahi perspektif kita tentang misi, untuk action kita tentang misi. Atau selama ini kita bermisi hanya perorangan, tetapi melalui PSBB ini kita akhirnya bisa merenung bahwa maksud firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu, bermisi bagi Allah itu kita bersama-sama. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa, ayat 12 ini Bapak Ibu, waktu Paulus mengatakan itu punya latar belakang yang sangat kuat sekali. Ketika Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus di situ Bapak Ibu berbicara bahwa kalau kita membaca Kisah Para Rasul 16, Filipi 2 ayat 25, lalu Filipi pasal 4, di situ disebutkan di sana bahwa ternyata Bapak Ibu, jemaat Filipi itu sangat mendukung pelayanan Paulus dalam apa? Bermisi bagi Allah. Maksudnya bermisi bagi Allah di situ itu adalah yang pertama itu memberitakan Injil. Yang kedua di situ mereka beribadah. Beribadah maksudnya di sini mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka mendengarkan firman di sana. Dan yang ketiga, waktu Paulus mengatakan kerjakan keselamatan, maksudnya adalah mereka mendukung pelayanan Paulus melalui apa? Pemberian mereka, atau yang kita sebut sekarang itu persembahan kita. Jadi Bapak Ibu, satu paket inti pesan Paulus waktu Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Satu paket itu pesan Paulus adalah apa? Untuk mengerjakan misi itu apa? Memberitakan Injil, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dengarkan firman, tetap kita memuji Tuhan dalam situasi apapun. Bahkan yang ketiga itu adalah apa? Kita tetap mensupport pelayanan melalui apa? Pemberian kita. Dalam apa? Situasi apapun. Dengan demikian Bapak Ibu,
waktu Paulus mengatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu sekarang aku tidak hadir. Itu ada dua makna. Ada dua pesan Paulus di situ. Kalau kita menyimak dan merenungkan dengan baik, ada dua makna yang terkandung di situ. Yang pertama apa? Bahwa fokus kita dalam bermisi itu adalah Allah itu sendiri. Bukan kepada Paulus, atau dalam konteks sekarang bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada gerejanya, tapi fokus kita bermisi bersama-sama itu adalah fokus kita kepada Allah. Kalau selama ini kita berfokus misi karena hamba Tuhannya, karena gerejanya, itu salah ternyata. Dan Paulus wanti-wanti di sini, Bapak Ibu. Jadi Paulus mendorong, menasihati, bahkan mengantisipasi kemungkinan jemaat di Filipi akan bermisi hanya waktu Paulus ada saja. Hanya waktu Paulus bersama-sama dengan mereka. Tapi Paulus bilang, jangan hanya di situ saja waktu saya hadir. Tapi waktu saya hadir pun tetap terus-menerus. Artinya adalah fokus kita bermisi di dalam Tuhan adalah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang terkandung di balik pernyataan Paulus ini adalah bahwa ternyata pemberian persembahan itu adalah apa? Ibadah. Pemberian persembahan itu adalah ibadah. Itu yang saya katakan tadi, bahwa waktu Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, maksudnya adalah tetap terus bermisi. Maksudnya adalah tiga tadi. Itu yang pertama itu terus-menerus memberitakan Injil. Yang kedua itu terus-menerus beribadah. Beribadah maksudnya adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga itu artinya apa? Memberikan persembahan kita, dukungan pelayanan kita melalui persembahan. Sebagai apa? Ibadah. Itu satu paket semuanya. Jadi kita jangan menganggap remeh bagian di situ, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Di situasi seperti ini, ada orang-orang yang di PHK kerjanya, dipotong gajinya. Ada orang-orang yang ekonominya tidak stabil. Usahanya akhirnya pendapatannya, pemasukannya itu berkurang. Tapi secara manusia, Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Di setiap layar-layar ibadah online dimanapun Bapak Ibu, coba lihat. Artinya kalau kita berpikir manusia, kok tega-teganya gitu ya? Gereja itu masih tulis di sini di layar. Persembahan silakan ditransfer di nomor rekening di sini. Baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, misi. Bahkan mungkin di gereja-gereja lain mungkin ada persembahan-persembahan yang lain. Pernah kita berpikir secara manusia, kok tega ya? Nggak ngerti ya gereja ini kita situasi kayak begini. Masih istilahnya minta-minta persembahan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Paulus di sini Bapak Ibu, sama sekali apa ya? Nggak membuat jemaat itu untuk apa? Nyaman dengan situasi mereka seperti itu. Tapi justru Paulus mendorong mereka apa? Tetaplah continue, terus menerus untuk apa? Kerjakan itu. Untuk apa? Untuk bermisi bagi Allah. Gitu. Dan salah satu bagian yang Paulus singgung di situ adalah bahwa pemberian itu, persembahan itu adalah menjadi bagian dari ibadah yang sangat-sangat penting. Saya coba keluar sedikit dari nasihat Paulus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat dan baca Maleakhi 3 ayat 10. Saya tidak khotbah tentang perpuluhan di sini. Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Oke lah, jangan pikir dulu kata persepuluhan lah. Saya mau sampaikan dulu bagian ini. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Saya mau sampaikan, kira-kira Bapak Ibu konteks sewaktu Maleakhi menulis ini konteksnya apa? Apakah kondisi bangsa Israel itu baik-baik saja?
Apakah kehidupan bangsa Israel dalam keadaan berkecukupan? Tidak ternyata. Konteks Maleakhi di sini Bapak Ibu, justru bangsa Israel baru keluar dari pembuangan di Babel. Artinya mereka baru sedang menata kehidupan mereka. Mereka sedang menata perekonomian mereka. Mereka sedang menata rumah mereka. Mereka sedang sibuk dengan urusan kehidupan mereka masing-masing. Supaya menjadi normal kembali. Di tengah-tengah kondisi mereka yang serba berpusat kepada diri mereka. Waktu mereka barusan keluar dari pembuangan Babel. Justru firman Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan. Salah satunya persepuluhan. Ke dalam rumah perbedaan. Yang menarik di sini, untuk apa? Supaya ada persediaan makanan. Yang menarik di sini Bapak Ibu, emang Tuhan itu kekurangan? Emang rumah Tuhan itu kekurangan? Lalu kira-kira maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Mari coba kita berpikir Bapak Ibu. Lalu coba kita tarik kita dalam situasi begini. Kalau akhirnya kita mempunyai pemikiran bahwa misi Tuhan itu harus terus berjalan bersama-sama, bukan perorangan. Dan kita terus mendukung pelayanan itu melalui pemberian kita di rumah Tuhan, gereja kalau dalam konteks sekarang. Maka dalam situasi seperti ini sekarang, waktu rumah itu punya persediaan yang banyak, waktu gereja itu punya persediaan yang banyak, maka gereja itu bisa akan lebih banyak lagi memberkati, lebih banyak lagi bermisi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang relevan. Artinya Bapak Ibu, momen ini PSBB itu benar-benar menjadi momen kita itu merenung Bapak Ibu. Benar-benar akhirnya kita itu merefleksikan cara berpikir kita selama ini tentang misi. Yang menarik Bapak Ibu, di bagian terakhir dari Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan demikian, dan mencurahkan berkat kepadamu. Akhiranmu juga di sini bentuknya jamak Bapak Ibu. Artinya bukan pribadi. Okelah, persembahan-persembahan itu kita memberikan secara pribadi. Tapi Bapak Ibu, manfaatnya, dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Saya boleh kembali sedikit pada makna kata keselamatan tadi itu. Makna kata keselamatan tadi itu lalu diakhiri dengan kata mu. Keselamatanmu itu bentuknya jamak, Bapak Ibu. Yang menarik di situ artinya Bapak Ibu bahwa itu kemakmuran, artinya pemeliharaan, artinya kesejahteraan, artinya keselamatan, artinya keamanan, dan bersama-sama. Artinya kalau kita bermisi bersama-sama, dampaknya besar. Itu untuk kesejahteraan banyak orang. Kadang-kadang kan orang berpikir, kalau saya memberi berarti saya punya hak untuk nanti akan mendapatkan. Saya punya hak untuk akan menerimanya kembali nanti, dan lain sebagainya. Namun Paulus ini Bapak Ibu berusaha menasihati, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan cara berpikir jemaat yang ada di Filipi. Saya kembali Bapak Ibu di dalam nasihat Paulus di sini. Paulus yang sangat dekat dengan jemaatnya tahu persis situasi saat itu, bahwa situasi saat itu sangat sulit. Paulus sangat mengerti bahwa mereka pun, jemaat Filipi pun harus memikirkan bagaimana untuk kehidupan mereka itu bisa cukup. Kehidupan untuk keluarga mereka itu bisa cukup. Paulus sangat mengerti itu. Dan secara manusia itu memang sulit. Secara manusia itu memang nggak mampu untuk mereka bisa lakukan itu. Karena di satu sisi mereka harus memenuhi kebutuhan mereka pribadi dan keluarga. Tetapi di satu sisi Paulus mendorong mereka untuk tetap bermisi bagi Allah. Salah satu melalui pemberian mereka. Karena Paulus tahu persis itu. Karena Paulus mengerti bagian di situ betapa sulitnya mereka harus melakukan itu. Di ayat 13. Di ayat 13 Paulus mengatakan demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Bapak Ibu,
Bahwa waktu Paulus mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan, maksudnya di sini bahwa memang hanya Allah yang sanggup untuk memampukan kita untuk taat. Hanya Allah yang memampukan kita untuk apa? Untuk melakukan itu, untuk melakukan misi Allah itu. Hanya Allah yang memampukan kita, yang mendorong kita untuk apa? Mengerjakan misi itu terus-menerus. Hanya Allah yang memampukan kita. Pada akhirnya kita harus memilih untuk apa? Taat kepada Tuhan. Pada akhirnya hanya Allah yang memampukan kita untuk apa? Untuk kita tetap akan mendukung pelayanan Tuhan melalui apa? Pemberian kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang baik di dalam Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan pilihan. Untuk apa? Di satu sisi saya harus taat kepada Allah. Di satu sisi saya harus memberi. Di saat itu sisi saya harus dengarkan firman. Di satu sisi saya harus memberitakan firman. Tetapi di satu sisi saya harus mencukupkan kebutuhan kehidupan saya. Di satu sisi saya harus mencukupi keluarga. Di satu sisi saya harus mendengarkan nasihat keluarga. Di satu sisi saya harus mendengarkan apa kata keluarga saya. Tetapi firman Tuhan hari ini sekiranya akan menjadi kabar baik, menolong kita bahwa pada akhirnya Bapak Ibu, hanya Allah yang memampukan kita untuk tetap terus-menerus bermisi bagi Allah. Untuk terus-menerus kita memberitakan Injil Tuhan. Untuk terus-menerus kita dengarkan firman Tuhan. Untuk terus-menerus kita apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan terus-menerus untuk apa? Kita mendukung pelayanan yang ada melalui pemberian kita. Jadi Bapak Ibu, saya teringat khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang apa? Yang mendisiplinkan dirinya di dalam Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, mari kita terus-menerus bermisi bagi Allah dalam situasi apapun. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, miss apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kegagalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengar baik-baik, ambil waktu, karena di situ ada mission yang Tuhan mau akan kerjakan, bahkan ada new mission yang Tuhan akan mengerjakan dalam hidup kita. So, don't miss to a mission. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Kami memang menyadari kami ada di situasi yang tidak normal. Kami ada di situasi yang kadang kami miss ya Tuhan. Baik itu dalam hidup kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan kami, dalam hubungan-hubungan kami. Kami kadang-kadang ada miss ya Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan akan menolong kami. Firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Tuhan akan menjadi kabar baik buat kami. Agar kami terus mempunyai ketaatan yang konsisten. Tidak dibatasi oleh apapun, situasi apapun Tuhan. Untuk kami terus melihat bahwa ada misi Tuhan, ada mission, bahkan ada new mission yang Tuhan mau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, Roh Kudus akan tolong kami, sehingga kami terus akan melihat. Bahkan kami boleh mengubah hal-hal yang miss itu menjadi missionnya Tuhan dalam kehidupan kami. Ubahkan hati kami, ubahkan cara berpikir kami. Jikalau selama ini cara berpikir kami pun itu keliru, cara kami menyikapi segala sesuatu itu keliru, tapi firman Tuhan akan terus menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku mohonkan berkat Tuhan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang mendengarkan ibadah saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan terus menolong, menguatkan mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang terus-menerus bermisi bagi Allah dalam segala situasi dengan cara-cara yang bijak dan relevan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.